Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mencari dua kasus sesuai dengan tema proses perumusan kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problema yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Tujuan pada jenjang atas tersebut merupakan landasan dalam menentukan tujuan pada level yang lebih bawah. Oleh karena itu, keterkaitan masing-masing level strategi merupakan mata rantai kerangka berpikir strategis. Para eksekutif perusahaan memiliki visi yang jelas tentang arah masa depan organisasi. Akhirnya, secara definitif, manajemen strategi dan kebijakan bisnis bisa diartikan sebagai aktivitas terpadu dan komprehensif untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi bisnis agar masa depan perusahaan senantiasa berkembang dengan perkembangan lingkungan. Pentingnya manajemen strategi dan kebijakan bisnis semakin menonjol pada era perdagangan bebas yang segera berlaku di seluruh dunia. Satu era yang telah menumbuh kembangkan hubungan bisnis lintas negara maupun kawasan. Meluasnya hubungan ini membawa dampak bagi semakin ketatnya tingkat persaingan bisnis secara global di penghujung abad 20. Sesuai kecenderungan di mana mereka yang tidak mampu berkompetensi secara fair pasti akan terpuruk. Pada tingkat persaingan demikian, para pelaku bisnis akan mencurahkan perhatian pada strategi dan kebijakan bisnis yang telah diambil. Sangatlah perlu untuk meninjau ulang apakah selama ini mereka telah membuat keputusan strategis secara tepat. Penerapan fungsional holding pada semen Gresik. Semen Gresik merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN terkemuka yang ada di Indonesia. Keberhasilannya dalam melakukan transformasi holding company merupakan sebuah strategi yang patut untuk dibanggakan dengan berhasil menjadi PT Semen Indonesia atau Persero terbuka. Bukan merupakan hal yang mudah, butuh komitmen strategi yang sifatnya sustainable. Saat ini PT Persero terbuka kembali diakui oleh dunia internasional. Perusahaan persemenan terbesar di Indonesia tersebut kembali masuk dalam Forbes Global 2000, daftar 2000 perusahaan publik berkinerja terbaik di seluruh dunia. Transformasi perseroan sebagai upaya peningkatan kinerja setelah penerapan fungsional holding melalui sinergi dari masing-masing kompetensi perusahaan baik di bidang operasional maupun di bidang pemasaran. Pada tahun 2012, PT Semen Gresik semakin mengintensifkan upaya membentuk strategi holding company yang lebih menjamin terlaksananya sinergi pada seluruh aspek operasional dari perusahaan yang bernaung di bawah grup perusahaan. Melalui pembentukan strategi holding ini, Perseroan meyakini seluruh potensi dan kompetensi perusahaan dalam grup baik dalam bidang operasional, produksi, dan terutama pemasaran dapat disatupadukan dengan semakin baik untuk memberikan kinerja optimal. Melalui penerapan strategi holding, akhirnya terbentuklah perusahaan holding yang kemudian diberi nama PT Semen Indonesia atau Persero terbuka. Langkah strategis perusahaan melakukan holding. Selama 21 tahun perjalanan melakukan holding company, banyak yang berhasil, namun tidak sedikit yang gagal dalam menjalani proses transformasi. Perjalanan transformasi SMIG dapat menjadi pelajaran bagi siapa saja. Pembentuk SMIG sebagai strategi holding menuai banyak pujian dari berbagai kalangan. Di samping proses tersebut, hampir bersamaan dengan akuisisi perusahaan semen Vietnam, Thang Long Cement,
Banyak yang mengatakan pembentukan SMIG tidak banyak menimbulkan banyak gejolak yang berarti. Padahal perjalanan tidaklah mudah, bahkan sempat terpuruk di awal-awal merger konflik. Selanjutnya itu pembentukan holding SMIG adalah sebuah proses dengan merintis upaya restrukturisasi korporasi secara bertahap sampai akhirnya terbentuk strategi holding. Pembentukan tersebut merupakan upaya pemenuhan permintaan semen di dalam negeri yang diperkirakan meningkat seiring dengan kemajuan perekonomian di masa mendatang. Tahap Operation Company yang dimulai sejak tahun 1991 ketika masing-masing perusahaan SG, SP, dan ST berjalan sendiri-sendiri. SG merealisasikan program Go Public sebagai BUMN yang pertama mendaftarkan sahamnya di BEI, gabungan antara Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Pada periode ini berlangsung hingga tahun 1995. Ketiga perusahaan bertindak sebagai Operation Company atau OPCO yang independen dan memiliki kinerja baik dalam industri persemenan. Selanjutnya adalah tahap Operation Holding. Saat SG, SP, dan ST melakukan merge pasca akuisisi SG Group mulai berperan sebagai Operation Holding dan berusaha meningkatkan kinerja melalui penerapan sinergi dari masing-masing kompetensi perusahaan, baik operasional maupun di bidang pemasaran. Kualitas pengelolaan organisasi diperbaik, sementara komunikasi yang lebih intensif dilakukan dengan pemangku kepentingan di masing-masing operation company. Selanjutnya adalah tahap strategi holding. Pada tahun 2012, perseroan semakin mengintensifkan upaya membentuk strategi holding company yang lebih menjamin terlaksananya sinergi pada semua aspek operasional dari perusahaan yang bernaung di bawah grup perusahaan. Mulai pembentukan strategi holding ini, perseroan meyakini seluruh potensi dan kompetensi perusahaan dalam grup, baik dalam bidang operasional, produksi, dan terutama pemasaran, dapat disatupadukan dengan semakin baik untuk memberikan kinerja optimal. Selanjutnya adalah 4 kunci sukses transformasi SMGR. Yang pertama, kuatnya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hal yang sangat penting dalam suksesnya transformasi SMGR ini. Pemimpin harus bisa menjadi inspirator sekaligus driver dalam proses transformasi ini. Agar bisa mengawal kesuksesan, syarat pemimpin adalah visioner, kerja keras, dan keteladanan, komunikatif, kepedulian, sensitivitas, dan fokus. Yang kedua adalah partisipasi aktif karyawan. Transformasi salah satunya bertumpu pada transformasi aktif karyawan. Setiap karyawan adalah agent of change atau agen perubahan di mana mereka harus mampu melihat sebuah perubahan. Mereka kemudian bertindak mendorong terjadinya perubahan di perusahaan. Pada saat sinergi gaung di tahun 2005, hampir seluruh pimpinan dan karyawan belum memahami konsep sinergi yang akan diterapkan. Karena itu, mulailah dibentuk karyawan dari semen Gresik, semen Padang, dan semen Tunasa yang akan memerangi fungsi perubahan tersebut. Peran tersebut sangat penting, sebab dalam sinergi dibutuhkan pemahaman potensi di semen Gresik, semen Padang, dan semen ST yang dapat ditingkatkan, yaitu sinergi pada pelaksanaan proyek, engineering, maintenance, energi, serta distribusi. Penunjukan Agent of Change dimulai pada awal tahun 2006 saat Project Management Office mulai diimplementasikan. Personilnya change berasal dari SG, SP, dan ST. Seiring semakin pentingnya peran Agent of Change yang selama ini non-struktural, maka sejak tahun 2009 posisinya menjadi unit setara departemen yang langsung diawasi oleh Direktur Utama dengan nama OOTC. Salah satu kunci keberhasilan dalam OOTC adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan seluruh elemen, baik di SG, SP, dan ST. Terkadang untuk itu mereka melakukan lobby beragam aktivitas, mulai dari olahraga, sosial kemasyarakatan, dan lainnya.
Yang ketiga adalah dukungan lingkungan internal dan eksternal. Dukungan dari lingkungan baik internal maupun eksternal juga diperlukan untuk menyukseskan transformasi. Kondisi internal yang perlu diperhatikan adalah terkait masalah finansial, pemangku kepentingan, karyawan, dan juga pelanggan. Namun, di luar masalah internal, ada faktor eksternal yang perlu diperhatikan, yakni komunitas. Tanpa dukungan komunitas, operasional dari perusahaan tidak bisa bekerja dengannya baik. Yang keempat adalah sistem integrasi yang fleksibel. Dukungan dari sistem terintegrasi yang fleksibel dan terukur juga dibutuhkan untuk mensukseskan transformasi ini. Sistem yang baik berbuah pada efektivitas dan efisiensi perusahaan. Untuk itu diperlukan perencanaan strategis sekaligus pemantauan terhadap sistem tersebut. Adapun kasus kedua yaitu kebijakan Safety Health and Environment. PT Semen Batu Raja Persero Tbk. PT Semen Batu Raja Persero Tbk sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri semen yang menyadari adanya risiko yang timbul dari kegiatan operasinya terhadap pekerja dan lingkungan. Perusahaan secara konsisten bertekad untuk senantiasa melindungi pekerja, aset perusahaan, lingkungan serta masyarakat sekitarnya dari potensi bahaya serta mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perbaikan berkelanjutan dan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan dan lingkungan melalui 5 konsep ilmu lingkungan, yaitu ada interaksi, interdependensi atau ketergantungan, harmoni atau keselarasan, diversity atau keanekaragaman, dan sustainability atau keberlanjutan. Untuk mewujudkannya, maka komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan ketiga yaitu yang pertama, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, persyaratan, standar dan perangkat hukum lainnya yang terkait dengan manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta aspek lingkungan, yaitu sumber daya alam, energi, emisi udara, konservasi air, beban pencemar air, 3R limbah B3, 3R limbah padat non-B3, keanekaragaman hayati, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kedua, memastikan seluruh potensi bahaya telah teridentifikasi dan mengendalikan seluruh aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian dengan mematuhi peraturan K3 perusahaan untuk seluruh pekerja dan kontraktor. Ketiga yaitu mengelola lingkungan kerja dan kesehatan pekerja secara baik dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi. 4 yaitu menggunakan sumber daya alam berupa bahan baku, energi, air, dan bahan pendukungnya secara bijaksana dan tidak berlebihan. 5. Semen Batu Raja sebagai bagian dari operasional melakukan manajemen energi dengan menerapkan prinsip keberlanjutan. Pelaksanaan program efisiensi energi diselaraskan dengan hasil audit energi serta perbaikan berkelanjutan. 6. Melakukan program konservasi air dan penurunan beban pencemar air yang berdampak pada perbaikan kualitas lingkungan hidup. Ketujuh, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan emisi konvensional agar dapat mencegah terjadinya pencemaran udara ke lingkungan sekitar yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. 8. Mengurangi jumlah timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah padat non bahan berbahaya dan beracun yang berdampak pada perbaikan kualitas lingkungan hidup. 9. Menciptakan dan melaksanakan program perlindungan pengelolaan keanekaragaman hayati, endemik, dan langka baik secara in situ maupun ex situ. 10. Menselaraskan seluruh program kriteria yang terkait dengan aspek lingkungan, sumber daya alam, efisiensi energi, emisi udara, efisiensi air, air limbah domestik, 3R limbah B3, 3R limbah padat non B3, keanekaragaman hayati dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dengan tujuan pembangunan berkelanjutan agar dapat tercapai target setiap indikator SDGs. 11.
menetapkan dan melaksanakan seluruh program kriteria yang terkait dengan aspek lingkungan, yaitu sumber daya alam, efisiensi energi, emisi udara, efisiensi air, air limbah domestik, 3R limbah B3, 3R limbah padat non B3,